Dia kebagian gelontoran dari cepatnya Kaila. Nah, karena apa? Karena rezeki itu sudah Allah sediakan untuk Humairah. Ya, bukan berarti harus jadi santai-santaian. Iya, Harus tetap ada ikhtiar sama-sama, tapi bukan berarti lebih cepat, lebih dapat. Tidak. Jadi rezeki itu Kak Irfan termasuk ajaib. Yang sudah masuk ke perut karena bukan rezekinya bisa termuntahkan. Ayat sudah tangannya. Tapi ternyata karena bukan rezekinya jatuh ke Humairah. Ya. Subhanallah. Banyak Luar belajar biasa. dari permainan ini ya. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Dewan Juri. Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia, Cinta Al-Quran. Gimana ini teman-teman dari Tasikmalaya masih semangat? Masih, langsung saja mudah-mudahan kedua peserta yang selanjutnya pun akan terus semangat. Ini dia Humairah dan Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Humairah 9 tahun dari Bengkalis, hafalan 7 juz Al-Quran, dan ini Humairah terkenal dengan nadanya yang sangat indah. Irama-irama dari imam besar. Dan juga ada Kaila 10 tahun dari Depok 5 juz. Wah, alhamdulillah terus bertambah nanti ya. Dan ini Kaila tuh berhasil membuat uminya berhenti bekerja. Karena tidak mau diantar sekolah pakai ojek. Maunya sama Umi. Akhirnya Umi pun jadi tukang ojek. Enggak ada. Uminya pun akhirnya berhenti bekerja pada di perusahaan minyak. Yang levelnya sudah bagus posisinya. Alhamdulillah insya Allah jauh lebih berkah ya Umi ya. Untuk Humairah dan Kaila. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka berdua sudah siap. Kita mulai soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kaila. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Kurang tepat. Humairah. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Bagaimana kali ini? Benar. Ya, poin untuk Humairah. Oke, soal kedua. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Kaila. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Benar. Kali ini benar, poin untuk Kaila. Skor sementara 1 sama dan kita menuju ke soal terakhir. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور
الرحيم Kaila. إن الذين كفروا إن الذين كفروا إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Kurang tepat. Humaira. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Benar. Benar. Poin untuk Humaira. Skor terakhir untuk mereka adalah 2-1 untuk Humaira. Alhamdulillah. Ini sebetulnya Kaila 3-3 soalnya kamu lebih cepat tunjuk tangannya. Tapi soal pertama dan soal ketiga ada kesalahan. Jadi poinnya justru untuk Humaira. Tidak apa-apa, kita cek bacaannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya pengen komentar untuk Kaila. Memang kadang-kadang huruf fa itu karena tidak jelasnya terdengarnya wow. Tadi saya dilingkarin sama saya untuk mengomentar bahwa huruf fa-nya kurang jelas jadi terdengar wow. Dan terdengar oleh Farah ternyata betul. Wow. Terus juga ketika membaca, sebenarnya saya suka di Kaila ini semangatnya ya. Jadi ketika pertanyaan kedua walaupun satu poinnya sudah dapat oleh Humaira, tapi tetap ketika membaca yang kedua bagus. Tapi yang ketiga lupa tadi atau gimana Kaila? Ada satu kata Iya. tersendat ya? Tersendat. Ya. Wa yabsutu bisin atau sod? Sin. Coba baca lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Kalau kita lihat dari segi rasemnya, dia huruf sod tapi atasnya ada huruf sin. Jadi yang diutamakan huruf yang di atas. Dan kadang-kadang kita lihat dalam Al-Quran, Ya itu. ya ada misalnya huruf sod terus bawahnya ada huruf sin. Itu diutamakan kita biasanya huruf yang di atas. Nah, boleh membaca dua wajah, bisa sin, bisa sod, tapi yang utamakan yang di bagian Kenapa atas. bisa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena dari segi rasemnya. Rasem itu adalah apa, Abi? Rasem itu apa ya? Rasem. Penulisan huruf. Ya, penulisan huruf ketika di zaman Rasulullah itu ada dua seperti itu. Tapi arti apa? Karena kan kita pernah ada Artinya- peserta salah baca sin dan sod tapi beda arti. Kalau ini Tidak beda arti. Tidak beda arti ya. Jadi tetap untuk kedepannya lebih fokus lagi. Terus untuk Humaira ketika membaca yang kedua hurufnya sudah ayat yang di surat Ali Imran, Innal ladzina kafaru, sudah bagus bacanya, tapi saya mengingatkan lagi hati-hati jangan sampai berlebihan vibra ya. Ketika di akhir mad arud takutnya seperti ada hamzah. hamzahnya berulang-ulang ya. Tapi dua-duanya luar biasa, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Subhanallah, boleh tepuk tangan dong untuk dua peserta ini, memang seru sekali. Abi ya? Ini pelajaran ke Irfan. Di atas ikhtiar manusia ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan artinya bahwa lebih cepat itu pasti dapat, tidak. Karena ada rezeki yang Allah tentukan. Dua supir taksi berlomba. Yang satu nyantai aja, dia yakin Allah pasti bagi rezeki. Yang satu ngebut. Ternyata ada penumpang belum nyampe ke pinggir jalan. Nah, yang ngebut lewat, yang nyantai ketemu penumpang. Nah, inilah dia nasib Humaira hari ini. Subhanallah. Dia kebagian gelontoran dari cepatnya Kaila. Nah, kenapa? Karena rezeki itu sudah Allah sediakan untuk Humaira. Ya, bukan berarti harus jadi santai-santaian. Iya, Harus tetap gesit tetap juga. ada ikhtiar sama-sama, tapi bukan berarti lebih cepat, lebih dapat. Tidak. Jadi rezeki itu kayak Irfan termasuk ajaib.
yang sudah masuk ke perut karena bukan rezekinya bisa termuntahkan. Ayat sudah tangannya. Tapi ternyata karena bukan rezekinya jatuh ke Humairah. Subhanallah. Banyak Luar belajar biasa. dari permainan ini ya. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Dewan Juri. Yaudah. Hasilnya sudah ada. Nanti kita akan bacakan lagi ya. Kak Irfan mau ngobrol sama Humairah boleh? Kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Humairah bisa, hebat nih. Tapi hebat, dua-duanya juga hebat. Kak Irfan mau ke rumah Humairah boleh nggak? Di Bengkalis, boleh nggak? Katanya ada rumah tahfidz ya? Iya. Rumah tahfidznya jauh nggak dari rumah? Enggak. Nggak, deket? Iya. Atau nempel? Atau rumah tahfidznya ada di rumah? Enggak. Oh enggak, ya udah. Kita lihat deh, ini dia rumah tahfidznya Humairah di Bengkalis. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya adalah pimpinan dari Rumah Tahfidz Sohibul Quran Desa Meskom ini. Konsep dari Rumah Tahfidz ini boleh dikatakan berjenjang atau bertingkat. Bagi murid yang baru, dia dihadapkan dengan guru muda yang tahap pertama. Kemudian setelah guru muda pertama mengatakan harus ke guru muda yang kedua, dia akan melanjut ke guru muda yang kedua. Setelah melewati guru muda yang kedua, santri itu akan melanjutkan ke guru tahfidznya. Ya. Kegiatannya itu sholat berjamaah, kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan setoran hafalan dan menyimak bacaan Al-Quran. Humairah sudah tahap guru muda yang kedua. Yang saat ini yang hafalannya yang banyak itu adalah nanda kami Humairah, hafalannya 7 juz. Kemudian yang adik-adiknya atau kakak-kakaknya juga yang di bawah itu 5 juz, 3 juz dan 1 juz. Kak Irfan lihatnya terharu sekali ya. Anak-anak kecil kumpul semuanya belajar Al-Quran. Berlomba-lomba menambah hafalannya. Dan Humairah di sana menjadi salah satu guru muda. Ampunkan saya Tuan Guru. Ayah boleh gabung bersama kita di sini. Sini ya. Ternyata Humairah di sana juga menjadi guru muda ya. Dan tadi kawan ayah, tadi saya tanya, itu ayah kamu kok beda bukan itu kawan ayah? Boleh dijelaskan lagi, tadi walaupun sudah diceritakan proses mengajar di rumah tahfidz tadi, rumahnya apa namanya? Sohibul Quran. Sohibul Quran. Seperti apa tadi? Ada beberapa step ternyata? Sebenarnya kita diskusi sama kawan karena muridnya itu banyak, ya tak terlalu banyak sih, tapi dengan dibandingkan dengan gurunya nggak sepadan. Maka berapa jumlah guru dewasanya? Guru cuma 6. 6. Muridnya? Muridnya hampir 50. Ya. Jadi kalau seandainya kita langsung nyetor dengan gurunya tidak efektif menurut kita. Jadi maka kita buat berjenjang. Jenjangnya pertama dia setor dengan kakak tingkatnya. Kalau lolos baru ke kakak tingkatnya lagi. Setelah itu baru ke gurunya. Itu dilakukan dalam hari yang sama? Setiap hari, iya. Hari yang sama. Dan Humairah menjadi salah satu lapisan yang mengetes adik-adiknya. Yang kedua. Berarti guru yang pertama kalau lepas ada beberapa orang seperti Humairah, ada yang hafal 5 juz yang ya menurut kita bacaannya agak sedikit bagus. Kita jadikan guru kedua. Kemudian ya, jadi anak-anak itu dapat kebagiannya lama. Ya. Dan itu ada hukumannya, Kak. Kalau seandainya misalnya dari kakak yang pertama itu ngopor ke kakak kedua, ketahuan dia makhrajnya atau sifatnya kurang, itu dengan guru mudanya kena panggil. Ini masalahnya apa? Oh. Ya. Jadi diberikan tanggung jawab juga ya. Humairah, kamu sudah banyak muridnya. Iya. Humairah, sekarang Kak Irfan mau dengar kamu baca surat apa ya? Tilawah atau boleh ya tilawah? Silakan ya. apa? A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, bagus. Inilah salah satu peserta Hafiz Indonesia 2019. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran.